warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Adnan, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Sehat Adnan. Kali ini bersama saya Dr. Harika Putra, spesialis patologi klinik. Dan bersama kita hari ini sudah hadir ya salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah kita. Dan informasi dan edukasi kesehatan hari ini juga bertepatan dengan event ya, peringatan Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September ini. Dan kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Beni Antamasyam, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Beni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dok. Sehat ya? Kemarin dari acara Asmina juga ya dok? Asmiha, ya. Jadi hari ini ya bertepatan dengan event Hari Jantung Sedunia nih dok, yang jatuh tanggal 29 September nanti ya. Itu temanya gimana dok untuk tahun ini? Ya, tahun ini tentang cerdik dan patuh. Jadi bagaimana kita bisa mengenali sakit jantung, penyakit jantung, dan juga bagaimana kita bisa menanganinya mungkin dari hal-hal yang kecil, yang sederhana dari kita sendiri, dari sekarang juga, dan juga mungkin dari pola hidup yang sehat, pilihan makan yang sehat, seperti itu. Iya, berarti tetap fokusnya adalah pencegahan ya dok. Pencegahan. Nah, kalau nggak salah nih, Dokter Beni kan di RSUD Dr. Adnan Widi ini udah lebih juga 2 tahun ya dok. Hampir 2 tahun ya dok. Nah, kira-kira dari pengalaman dokter nih, kan kita sering ya mendengar saudara, teman atau orang tua datang ke rumah sakit ini dengan keluhan, ada serangan jantung gitu. Nah, itu sebenarnya kasus jantung di Adnan Widi itu apa saja ya dok? Dan kira-kira memang banyak nggak sih dok sebenarnya secara nyata ya di lapangan kita temukan gitu? Oke, mungkin kasus jantung di Adnan Widi ini mungkin serupa ya di seluruh dunia, di Indonesia juga mirip. Kasus jantung paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner. Dan spesifiknya lagi itu serangan jantung, atau di masyarakat awam mungkin mengenal sebagai angin duduk. Nah, serangan jantung ini mungkin ada banyak tipenya ya. Ada yang stabil, yang tidak stabil itu ada banyak tipenya. Ada yang angin afektoris tidak stabil, ada yang STEMI atau sumbatan total. Kalau paling banyak sih kita yang angin afektoris tidak stabil dok. Pasien datang, keluhannya nyeri dada, dan sayangnya kadang udah telat juga, udah harian, jaman. Berarti memang cukup banyak ya dok berarti kasus yang jantung kita ya dengan berbagai macam variasinya itu. Benar. Betul ya. Nah, terkait dengan penyakit jantung koroner nih Dokter Beni. Nah, kira-kira sebenarnya penyebab dari penyakit jantung koroner itu sebenarnya apa dok? Ya, faktor resikonya sebenarnya bisa juga dengan diabetes ya, darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tumbukan, yang tidak cukup ya, yang jarang. Terus faktor genetik ya, atau keluarga, di mana keluarga yang mempunyai serangan jantung di waktu muda, orang tua ya, atau kakek, nenek, segala macam itu berpengaruh meningkatkan risiko terjadinya seseorang itu terkena serangan jantung. Berarti memang ada beberapa faktor risiko. Jadi serangan jantung itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba tanpa faktor risiko yang tadi juga ya dok. Nah, kira-kira bagaimana dok, Dokter Beni, diabetes misalnya contohnya sebagai salah satu faktor risiko. Bagaimana kalau di awam di masyarakat kita kan mengenal diabetes ini sebagai kencing manis ya dok. Nah, itu bagaimana mereka bisa penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner nih? Ya, kalau diabetes itu sendiri ya, kalau kita umpamakan nih, diabetes itu kadar gula yang tinggi di dalam darah itu berarti kan kadar gulanya itu bebas di dalam darah ya. Ibarat seperti serpihan kaca. Jadi dia itu lewat mengiris-iris dinding dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, akibatnya terjadi luka pembuluh darah. Pembuluh darah yang luka ini sukar untuk sembuh, mulai pembuluh darahnya itu mulai menyembuhkan diri dengan menebal. Dia menebal lama-kelamaan, lumen pembuluh darah, dinding pembuluh darah, lubangnya itu, tabungnya itu kan boleh tabung ya dok ya, lama-lama menyempit dok. Jadi otomatis aliran darah yang lewat juga kurang atau nggak lancar dok. Itu yang menyebabkan seorang itu bisa terkena penyakit jantung koroner terutama, dari spesifik di pembuluh darah koroner.
pembuluh darah yang mengaliri jantung, karena terjadi perlukaan dari pembuluh darahnya itu, lumen yang kecil itu malah tambah sempit dengan kadar diabetes yang tinggi itu dok. Seperti itu. Iya. Berarti ketika kita terkena penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini, itu harus dikelola dengan baik ya dok, supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, kira-kira itu berapa lama ya dok, misalnya seandainya nih ya kita tidak mengelola kencing manis ini dengan baik gitu, sampai terjadinya penyakit jantung koroner itu butuh waktu berapa lama biasanya dok? Sebelum itu kita mungkin balik ke penyakit diabetes itu sendiri. Jadi penyakit diabetes itu sayangnya kan baru ketahuannya biasanya sudah ada gejala. Nah ketika sudah ada gejala itu mungkin kondisi penyakitnya juga agak berat ya. Nah itu yang kadang susahnya. Tapi kalau sudah mulai seperti itu kan udah agak telat ya sebenarnya. Nah ketika sudah mulai ada kita ketahui DM dan dengan gejala-gejala yang ada, mungkin sering tidur malam hari, sering kesemutan, mungkin gitu ya. Itu untuk range-nya itu sebenarnya tergantung masing-masing orang. Nah, ada mungkin sekitar rasio bisa sampai 2 tahun sampai 5 tahun setelah kejadian, atau malah lebih cepat pada orang-orang yang memiliki faktor risiko lain. Mungkin dia tidak hanya DM saja, mungkin ada bukan tadi, atau dua keluarganya juga sudah ada faktor risiko, mungkin akan lebih cepat. Seperti itu dok. Karena kita kan nggak tahu nih diagnosisnya itu tegaknya kapan. Kalau misalnya lebih dini mungkin sampai terjadi penyakit jantungnya bisa panjang ya, bisa bertahun hitungannya. Tapi kalau misalnya dia sudah telat dibawa ke rumah sakit untuk didiagnosis sebagai DM, mungkin bisa aja dalam waktu dekat sudah didiagnosis penyakit jantung juga ternyata. Nah ini menarik nih dokter Benny. Tadi ada penyampaiannya terkait dengan bagaimana faktor genetik ya dok. Nah faktor genetik bisa mempengaruhi juga. Nah sebenarnya faktor genetik terkait faktor resikonya kah, atau faktor genetik memang punya riwayat penyakit jantung dok sebenarnya? Iya. Sebenarnya untuk penyakit jantung kita bicara koroner itu dari keturunan. Jadi sebenarnya gini, bukan berarti orang tua mewariskan sakit jantung, tapi mewariskan potensi untuk penyakit jantung lebih tinggi. Nah, tapi yang perlu dipahami, misalnya seorang yang punya orang tua yang sakit jantung, itu resikonya bisa saja lebih rendah dibanding orang yang orang tuanya sehat, tapi aktivitasnya minim gitu. Jadi misalnya ada orang tua sakit jantung, tapi dia jaga kesehatan, dia olahraga, makanannya baik gitu ya. Dibanding orang yang orang tuanya tidak sakit jantung, tapi gaya hidupnya buruk, mungkin lebih kemungkinan terjadi serangan jantung atau sakit jantung pada orang tua sehat itu lebih tinggi dok. Jadi tetap walaupun punya faktor pewaris ya dok, sebenarnya faktor genetik, yang paling menentukan itu adalah faktor pola hidup kita ya, dan lingkungan tentunya. Nah jadi tadi juga dokter Benny menyinggung tentang kolesterol ya dok. Nah kolesterol sebagai faktor risiko juga. Nah gitu. Nah bagaimana nih dok peran kolesterol sebenarnya? Apakah memang seperti dokter Benny bilang tadi harus ada kencing manis dulu, luka dulu, menebal? Nah bagaimana nih dok sebenarnya? Iya ini menarik. Mungkin secara awam kita bisa jelaskan. Kadar kolesterol yang tinggi itu tentu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Maksudnya kadar kolesterol yang kita makan tentu meningkatkan kadar kolesterol yang kita untuk dalam tubuh. Sementara tidak makan pun kita sudah membentuk kolesterol kan. Dengan kita makan kolesterol yang jahat terutama ya, itu tentu akan meningkatkan kadar kolesterol kita dalam tubuh. Kadar kolesterol yang tinggi itu sendiri dia bisa menumpuk di lapisan dari pembuluh darah itu. Lama-kelamaan dia akan menebal. Jadi sudahlah dia menebal kolesterol ini, dengan adanya DM mungkin terjadi perlukaan, nanti tambah tebal lagi, dan yang paling kita takutkan luka dan terbentuk adanya namanya trombus atau gumpalan darah di situ dok. Jadi makin mempercepatlah proses penyempitannya itu sendiri. Jadi mungkin pembuluh darah ini sifatnya kayak supply and demand ya. Dia makin intinya makin sempit gitu. Dia butuh banyak oksigen darah satu waktu, apalagi saat aktivitas ya terutama. Iya betul. Kalau misalnya nanti pembuluh darahnya makin sempit, tentu kebutuhannya meningkat, tentu tidak tersampaikan. Nah itulah yang pada tubuh kita itu terjadi gejala yang namanya nyeri dada. Nah, jadi memperberat ya kolesterol ini. Berarti ya faktor risiko yang penting juga ya dok dalam penyakit jantung koroner ini. Nah banyak juga nih yang bertanya sebenarnya dokter Benny,
sebenarnya penyakit jantung koroner ini ya ketika seseorang sudah terkena gitu ya, karena kan kita sering juga tuh pasien datang atau saudara atau kita dapat info sudah pernah kena jantung koroner, habis itu kena lagi gitu loh dok gitu. Nah ini sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak sebenarnya? Gitu. Jadi kan pembuluh darah koroner itu bukan satu titik. Dia lumayan dibilang panjang tidak panjang, dibilang pendek, dalam itunya mungkin agak panjang ya. Jadi ketika satu titik yang kena mungkin muncul penyakit jantung koroner, di lain waktu mungkin terkena di titik yang lain. Atau misalnya di titik yang sama itu ternyata penyempitannya itu lebih dari 60% ya pada pembuluh darah koroner yang besar, bukan yang pangkal, atau di pembuluh darah yang pangkal lebih dari 50%. Itu sudah dibilang signifikan. Jadi kalau ditemukan terjadi penyempitan di situ, kan indikasi mungkin kalau kita kenal pemasangan stent atau macam-macam. Jadi setelah dipasang, nanti otomatis pembuluh darahnya makin lebar lagi dong, lebar lagi kayak biasa lagi misalnya. Nah, resiko untuk terjadi serangan jantung di titik yang sama pun tetap ada. Apalagi di titik yang lain seperti itu dong. Karena pembuluh darah itu kan dia similar. Jadi kalau misalnya ada kolesterolnya kita tidak kelola, di titik yang lain itu bakal kena lagi dong. Jadi bisa aja terkena sekali, dan apakah memang bisa disembuhkan atau tidak. Sebenarnya dia sifatnya pembuluh darah ini kalau saya sih mengumpamakan ya dok ya, seperti saluran pembuangan kita. Nah saluran pembuangan kita itu kan selama dipakai dia pasti akan kotor terus. Nah, jadi selama kita hidup dia akan tambah kotor, tambah tebal, sehingga sampai satu titik mungkin mana yang duluan nih, serangan jantung duluan atau meninggal duluan nih. Seperti itu. Jadi kita kalau sudah terkena berarti sudah ada faktor risiko. Berarti kita harus kelola. Kalau sembuh 100% mungkin tidak. Tapi gejala, keluhan itu bisa dikelola. Jadi bisa saja Anda sudah divonis sakit jantung, tapi dengan gaya hidup yang baik, dengan pengobatan yang baik, keluhan mungkin tidak ada. Jadi kita akan mengelola keluhan saja. Sambil kita perbaikan kondisinya, jangan sampai prosesnya ini cepat. Kalau kita nggak minum obat, mungkin dalam setahun 2 tahun kita bisa meninggal dengan kondisi sakit jantung. Tapi dengan berobat yang teratur mungkin memperpanjang usia. Iya, berarti memang intinya adalah kesadaran dari diri kita juga ya dok, untuk ketika sudah terjadi penyakit jantung koroner dan memodifikasi pola hidup kita dan juga teratur ya dalam pengobatan tentunya. Nah kita juga kalau sebenarnya kasus penyakit jantung koroner itu lebih banyak di laki-laki atau perempuan dok, atau memang jenis kelamin ini tidak mempengaruhi sebenarnya? Ya, kalau dari jenis kelamin sebenarnya lebih sering di laki-laki. Laki-laki lebih sering dibanding perempuan. Tapi pada perempuan juga itu yang perlu dikhawatirkan adalah perempuan yang sudah menopause dok. Jadi hormon-hormon kewanitaan itu tuh melindungi seseorang atau perempuan itu dari penyakit jantung koroner. Ketika dia sudah menopause maka tidak ada lagi perlindungan. Nah, usia-usia perempuan yang sudah menopause-nya yang rentan. Kalau dari secara umum, kalau laki-laki resikonya bisa dari usia muda pun sampai dia tua berisiko. Jadi otomatis dari segi jumlah mungkin akan lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak dok? Kan dari survei terakhir kemarin saya lupa dari riset dari mana ya. Tapi riset ini mengatakan 70% dari laki-laki di Indonesia itu adalah perokok ya. Nah, kira-kira itu ada keterkaitan nggak sih dok sebenarnya dengan penyakit jantung koroner? Benar. Jadi rokok ini itu membuat plak itu menjadi tidak stabil. Plak yang sudah terbentuk kan sunatullahnya plak ini akan terbentuk selama kita hidup. Dia akan membentuk. Nah, dia terbentuk di pembuluh darah. Nah, ketika orang merokok, plak-plak ini menjadi tidak stabil dan gampang pecah, gampang ruptur, gampang hancur. Menghancur ya. Nah, itu ketika dia hancur berisik. Itulah yang dibilang serangan jantung yang apabila rupturnya itu menyempit. Ketika dia sudah hancur, terbentuk gumpalan darah, penyempitan di pembuluh darah tersebut menimbulkan keluhan nyeri dada seperti itu. Rokok ini membuat plak-plak yang tadi itu gampang hancur. Gampang hancur ya. Jadi mungkin idealnya plak itu kan keras ya.
Mm-mm. Kalau keras dia mungkin seperti batu karang. Batu karang kalau misalnya kita pernah ada yang sakit karang gigi, itu kerasnya seperti Keras itu ya. dalam pembuluh darah gitu. Nah, merokok itu membuat dia itu lebih rapuh. Kalau sudah terbentuk, resikonya ketika rapuh yaitu serangan jantung jadinya. Ya, jadi plaknya pecah ya, sehingga menimbulkan serangan jantung ya dok, lebih gampang ruptur. Nah, jadi ini sangat menarik ya sebenarnya Dokter Beni ya, dengan banyaknya kejadian sebenarnya penyakit jantung koroner di tengah masyarakat. Dan memang kan salah satu sekarang penyakit jantung ini adalah prioritas ya dari pemerintah kita ya Dokter Beni dalam program KJSU ya, kanker jantung, stroke dan uronefrologi. Nah, dengan event ya, adanya event dari peringatan Hari Jantung Sedunia dengan temanya yang tadi ya dok, dengan pencegahan. Kalau bagi masyarakat kita nih yang kita masih sehat gitu ya, kita perlu melakukan screening apa dok gitu, sehingga kita bisa mengetahui saya punya potensi nih untuk penyakit jantung koroner gitu. Sebenarnya di puskesmas mungkin juga udah ada screening dasar sebenarnya ya. Kalau misalnya kita juga mengakses karena kita rata-rata kan lebih 95% mungkin memiliki JKN ya. Yeah. JKN dan mungkin penduduk kita juga sudah banyak yang memiliki smartphone ya, HP cerdas kan. Ada aplikasi di situ mobile JKN kan. Juga ada screening yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin di situ bisa dilihat resiko apakah seorang ini berisiko untuk sakit jantung atau enggak, juga yang lain-lain di situ. Jadi bisa mungkin screening menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu bisa untuk men-screening potensi apakah kita ada sakit jantung atau tidak. Kalau untuk gampangnya bukan screening, mungkin dari gejala mungkin. Gejala penyakit jantung yang saya bilang tadi tidak stabil bisa dimulai dengan penyakit jantung atau angina pectoris yang stabil. Penyakit jantung koroner yang stabil. Penyakit jantung koroner stabil ini ada beberapa tahapan-tahapan, ada 4 fase kalau secara Canadian Cardiovascular Society. Klasifikasinya APS CTS 1 namanya istilahnya, yang level 1 itu dia itu muncul gejalanya itu hanya saat aktivitas yang sangat berat sekali, mungkin sudah mencangkul, sudah kerja keras gitu baru muncul keluhan rasa tidak nyaman di dada. Mungkin yang kedua level 2-nya kalau sudah naik tangga beberapa lantai. Yang ketiganya mungkin naik 1 lantai atau keseringan saja ya, dari kamar mandi itu sudah mulai terasa gejalanya dan nggak nyaman. Atau mungkin yang keempat gerak dikit aja udah nyeri dadanya. Jadi bisa mungkin dinilai nanti kalau misalnya sudah terasa tidak nyaman di dada ya, itu apalagi saat aktivitas yang ringan saja, itu mungkin kita sudah mulai berpikir apakah kita sudah memiliki sakit jantung atau tidak. Berarti bisa dari gejala ya salah satunya ya dok, yang perlu kita sampaikan ke masyarakat nanti. Nah, kalau pemeriksaan laboratorium ada nggak dok yang perlu kita sarankan ke masyarakat, dan kira-kira pemeriksaan itu sekali berapa kita lakukan gitu? Oke, mungkin yang seperti tadi faktor risiko ya, kadar gula darah, kadar kolesterol ya. Kalau bisa sih kadar kolesterolnya itu kolesterol yang lengkap ya. Jadi semuanya di situ diperiksa, tidak hanya yang total kolesterol saja. Gula pun mungkin kalau bisa yang HbA1c juga lebih baik ya, karena menggambarkan kadar gula darah. Kalau pemeriksaan berapa kalinya, kalau HbA1c kan menggambarkan 3 bulan dok. Kalau misalnya punya ekonomi yang baik mungkin per 3 bulan, tapi kalau misalnya tidak minimal sekali setahun ada. Setahun ya. Setahun intinya apalagi di usia-usia udah 40 tahun ke atas ya dok ya, dengan berisiko yang mungkin lebih tinggi. Dan pemeriksaan itu memang sudah tersedia semua ya dok di rumah sakit kita ya. Dan itu bisa lah untuk screening juga ya bagi masyarakat kita nantinya. Nah, mungkin ini terakhir nih Dokter Beni. Yang salah satu yang sering ya kita baca itu adalah serangan jantung itu akhirnya pasien meninggal gitu ya, nggak tercapai, nggak sampai ke rumah sakit dan lain-lain, atau mungkin sudah dibawa kemana dulu ya, penanganannya nggak tepat. Nah, bagi masyarakat kita nih warning sign-nya dok, sehingga, dan berapa sih sebenarnya golden period-nya ya, periode emasnya kita sehingga dapat diselamatkan gitu dok. Nah, itu mungkin pesan nih buat masyarakat kita. Ada istilah di bidang jantung itu time is muscle.
semakin lama seseorang itu ditolong dari serangan jantung, maka muscle atau otot jantungnya itu semakin lama dia menderita kekurangan oksigen. Lama-kelamaan otot jantungnya mati. Makin cepat dibawa ke rumah sakit, maka semakin baik. Nah, kita membedakan antara serangan jantung dengan henti jantung. Kalau serangan jantung kan seperti tadi ya, tulang nyeri dada, segala macamnya seperti itu. Tapi pasien kan sadar ya, pasien sadar. Makin cepat dibawa ke rumah sakit, makin lebih baik. Kalau masalah keluarga teriak, itu makin cepat makin baik. Jadi bisa aja tergantung masing-masing seseorang. Ada yang bisa menahan dalam waktu singkat, ada yang bisa mungkin berhari masih bisa tahan, dan tergantung dari grade dari serangannya juga. Maksudnya ada yang sumbatannya mungkin persentasenya tidak terlalu tinggi, ada yang total. Nah, kalau total itu alirannya semakin minim ke otot jantungnya, cepat risiko kematiannya. Nah, kalau misalnya nanti tahap paling akhir dari serangan jantung ini, ya henti jantung lagi. Kalau sudah penyempitan dia di ototnya itu tidak mampu untuk menggerakkan jantung, masih memompa darah, akibatnya jantungnya berhenti memompa, dan itu yang kita bilang dengan henti jantung. Ya, berarti ketika ada keluhan jantung yang seperti Dokter Benny sampaikan tadi, kita harus segera ya ke fasilitas kesehatan terdekat, dan tentu akan ada mekanisme rujukan nanti di sana ya dok, sesuai dengan grade penyakitnya tentunya ya. Jadi ini sangat menarik ya Dokter Benny, sebenarnya penyakit jantung koroner kita tentu sudah membahas ya dari penyebabnya tadi sampai ke tahap pencegahan dan warning sign juga buat masyarakat. Jadi ini penting ya bagi masyarakat kita, karena penyakit jantung koroner ini tentu muaranya yang tidak kita harapkan itu tadi ya, bisa henti jantung dan tentu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pesan terakhir kita tentu ketika ada gejala langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Dokter Benny, puskesmas ya, klinik atau rumah sakit ya, terdekat lah dari Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk hari ini, sangat banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini bersama Dokter Benny dalam rangka juga kita memperingati peringatan Hari Jantung Sedunia. Semoga banyak manfaatnya. Jadi kalau nanti mau konsultasi lagi dengan Dokter Benny, bisa datang ya, atau mungkin dalam media komunikasi yang lain juga. Dokter Benny juga punya Instagram pastikan ya. Sering dilihat ya DM-nya dok ya? DM sendiri ya, cuman kalau untuk konsultasi kesehatan mungkin saya menyarankan ketemu langsung. Ketemu langsung ya. Bisa diperiksa langsung. Kalau via jalur online itu agak ini ya, ambigu ya, karena kita lebih banyak menebak-nebaknya. Iya betul. Memang lebih nyaman kita ketemu langsung. Ketemu langsung, langsung diperiksa, langsung disarankan pemeriksaan penunjangnya, bisa tuntas ya dok. Iya. Dan ini dok, kan kita tersedia dari hari Senin sampai Sabtu di kita tersedia. Jadi jangan khawatir tiap hari kecuali hari libur ya. Iya betul. Libur di sini tersedia. Tersedia ya. Ya. Dan juga ada 2 sih. Ya betul. Alhamdulillah. Nah jadi itu semoga banyak manfaatnya pertemuan kita bincang sehat Adnan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada salah kata dari kami berdua, kami juga menyampaikan maaf ya. Mohon maaf ya. Nggak apa datanya ya. Ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dalam Bincang Sehat Adnan. Saya Dr. Harika Putra, spesialis patologi klinik. Saya Dr. Benny, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.